أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngaso. Masya Allah. Ada yang beda kali ini di pertemuan kita. Hari ini tepat kita di sahur kedua. Mudah-mudahan tadi puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Sahur-sahur tetap semangat kan? Masya Allah. Itulah bedanya episode kali ini dengan episode kemarin-kemarin. Tadi saya udah ngomong, Ustaz, Bang Bintang, katanya namanya ganti apa Ustaz? Ngaur. Ngaur, apa Ustaz? Ngasok sahur, ya Allah. Guru kita nih kadang-kadang idenya banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz nih? Masya Allah. Gimana ya Ramadan semangat dong Ustaz. Insya Allah semangat. Ustaz, sebelum kita masuk ke tema acara, tadi Ustaz bacain ayat Quran. Boleh tahu nggak Ustaz tentang maknanya Ustaz? Ya, ini ayat udah familiar banget, favorit dibawain para qori dan juga para dai di momen Ramadan ini, yaitu perintah tentang puasa Ramadan. Oh ya. Yang emang perintah puasa Ramadan, fardunya tersebut, perintahnya turun di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana yang sebelum-sebelumnya diwajibin puasa. Jadi nggak usah ngeluh deh loh, ibaratnya nggak usah ngeluh. Kita disuruh puasa, yang lain juga. Kemarin-kemarin mereka juga disuruh puasa. Jadi kita bukan orang pertama. Bukan orang puasa. Nggak usah ngeluh, nggak usah. Artinya yang lain juga kok sama. Jalanin. Yang lain pada bisa kok, masa ente nggak bisa gitu. Kira-kira Bintang. Masya Allah. Ustaz, itu sebenarnya ayat yang menambahkan semangat kita untuk menghadapi Ramadan. Ustaz, sebelum Anda masuk, ini ada pertanyaan yang sebenarnya agak sedikit ketinggalan, tapi nggak ada salahnya kita ulang. Ustaz, ada yang bertanya nih, sebenarnya makna dari tawakuf itu sebenarnya apa? Karena kan mau masuk Ramadan nih, mungkin di rumah-rumah sahabat-sahabat ngaso ada juga majelis taklim, ada yang taklim di masjid, bahkan ada yang taklimnya di rumah. Itu mungkin agak sedikit seringlah kita dengar kalimat tawakuf sementara. Sebenarnya makna dari tawakuf itu apa? Nah, secara bahasa tawakuf artinya berhenti, wakaf. Tanah wakaf, tanah yang berhenti. Berhenti nggak boleh dipergunakan selain apa yang diwakafkan. Diwakafkan buat masjid, ya udah tanahnya berhenti buat masjid, nggak boleh besok tahun depan berubah jadi kos-kosan, jadi kontrakan, nggak boleh itu. Nah, sama yang tawakuf berhenti. Cuman di bahasanya kan tawakuf sementara, berhenti sementara. Berhenti sementara. Ini dipakai istilah tersebut buat penutupan pengajian. Berhenti ngaji. Sebenarnya berhenti ngaji bukan berarti kosong habis itu nggak ngapa-ngapain gitu. Enggak. Iya, takutnya ntar aktivitas ngaji tidak diperbolehkan kalau udah ada tawakuf. Jadi maknanya kayak gitu, bukan? Enggak, jauh banget mikirnya kalau ke sono. Jauh banget mikirnya. Jadi makna tawakuf di sini tawakuf pengajian, ya diberhentiin dari pengajian rutin. Biasanya ngaji rutin habis maghrib. Nanti Ramadan nggak mungkin dong ngaji habis maghrib. Habis maghrib sibuk ini, itu, ini. Biasanya ngaji habis isya. Jadi kayak nggak mungkin kan dia ngaji habis isya. Karena ada sholat taraweh. Biasanya ngaji kapan? Ya udah, biasanya rutinan ngaji subuh. Dirubah jadi
ngaji pasaran. Ngaji pasarannya apa? Ngehatamin kitab apa ganti. Hmm. Dari yang biasanya di bulan lain mungkin tiap ini ngaji pasaran jadi kitab. Jadi mana tawakuf di sini berhenti sementara dan bukan berarti berhenti liburan kosong nggak ngapa-ngapain. Kalau orang nggak disibukkan dengan ketaatan dia bakal sibuk dengan kemaksiatan. Kalau ente nggak sibuk dengan ketaatan ente bakal sibuk dengan kemaksiatan. Nggak ada istilah ente nganggur kebaikan. Nganggur pasti nanti al-batalatu turithul jaraim. Orang pengangguran bakal menimbulkan kriminalitas. Ya. Makanya nggak ada nganggur. Di sini tawakuf berhenti. Fa idza faraghta fansab. Kalau udah kelar sebuah pengajian ke pengajian yang lainnya. Nggak ada pengajian, ya udah habis maghrib hari itu kita sibuk makan mempersiapkan diri ibadah malam Ramadan. Oh gitu, iya. Bang Bintang. Kita gantinya seperti Nah. itu. Ustaz, biasanya sebelum masuk Ramadan itu kita meminta maaf. Nah, ini yang menjadi satu perdebatan mungkin sahabat-sahabat ngaso ada juga yang berpikiran sama. Ini sebenarnya permintaan maaf ini hal yang diwajibkan atau memang itu sudah menjadi hanya tradisi, Ustaz? Nah, meminta maaf adalah hal yang penting dan yang harus untuk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum." Sesungguhnya orang beriman ini hidupnya bersaudara. Maka perbaikilah hubungan kalian, hubungan persaudaraan kalian. Kalau lagi ada masalah, wajarlah manusia tempat yang salah. Maka suruh minta maaf. Ya, maka minta maaf. Nah, minta maaf di sini kok sebelum Ramadan? Kenapa harus sebelum Ramadan? Minta maaf itu setiap hari. Kalau ente punya kesalahan, ente minta maaf. Tapi momen Ramadan bisa dibilang ya udahlah, momennya nih mau minta maaf sebelum ketibaan musim Ramadan, saling maafin. Karena Rasulullah SAW pernah didatangin oleh sahabat, ya Rasulullah mar'atakumul lail tasumunnah. Wahai Rasulullah, ada perempuan nih kalau siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, ahli ibadah dah, solehah dah. Tapi satu tu'dzi jironaha. Dia suka ganggu tetangganya. Ganggu tetangganya, omongannya, mungkin tindakannya bikin pegel tetangga. Padahal qiyamul lail puasa di siang hari. Kata Rasulullah, khaira fiha hiya finnar. Kata Rasulullah, nggak ada yang baik dari perempuan kayak begitu. Model yang kayak begitu perempuan itu di neraka. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Artinya kita ini nanti menyambut Ramadan yang akan kita jalani dengan aneka ibadah puasa, aneka ibadah malam hari. Jangan sampai itu menjadi sebab kita masih punya catatan buruk dengan tetangga kita, dengan teman kita. Jadi nanti kebaikan ini bakalan bisa dibilang kurang memberikan efek gitu. Karena Rasulullah SAW menegaskan itulah khairafiyah. Nggak ada baiknya. Orang kayak begitu, dia puasa tapi habis itu masih bermusuhan dengan saudara muslim lainnya. Maka jadi kebiasaan baik lah. Meskipun kita ketemu di Arab di sana nggak ketemu tuh. Maafin minta maaf. Ya di Indonesia adat yang baik-baik boleh dilanjutin. Masih bisa diikuti di sana. Masya Allah, sahabat-sahabat ngaso masih menarik nih. Gimana jangan pada lemes-lemes dong, udah siap mau masuk waktu sahur nih. Sebelum sahur ya nggak ada ruginya juga antum. Kita ngaji sahur dulu nih dengan guru kita. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Kaso. Ini dia, Masya Allah, keberkahan Ramadan. Di waktu-waktu mau masuk imsak, saya bersama guru kita masih bisa nemenin antum ngaur, ngaji sahur. Agak-agak sedikit absurd emang bahasanya, tapi jangan dilihat bahasanya, diartikan maknanya. Ngaji sahur. Mudah-mudahan kita dapat ilmu dari ngaji sahur ini. Ustaz, tadi di segmen 1 Anda udah tanya tentang kebiasaan minta maaf. Nah, sekarang Anda mau tanya tentang fenomena, Ustaz. Bahkan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tentang minta maaf. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustaz tentang fenomena minta maaf yang sekarang, mohon maaf ya Ustaz, minta maaf lewat telepon, minta maaf lewat chatting. Mungkin ada juga orang yang minta maaf kirim karangan bunga, atau mungkin juga ada yang minta maaf melakukan sesuatu atau ya tidak seperti umumnya minta maaf. Nah, sekarang yang pertanyaan adalah, sebenarnya minta maaf itu harus bertemu seseorang dengan seseorang atau gimana, Ustaz? Masya Allah, ini pertanyaan dari mana? Ada netizen yang kirim bertanya. Sampai detail banget tanya minta maaf. Ini masalah hal teknis doang, Mintang. Hal teknis. Minta maaf itu harus bertemu, enggak juga. Ente nggak mungkin bertemu telepon, ane minta maaf mohon ridho, ane maaf ya kemarin berbuat begini, ane nggak sengaja. Pakai WhatsApp, pakai video call, kirim bunga, itu teknis, boleh semuanya. Saya nggak minta maaf, boleh-boleh aja minta maaf. Jadi ya sekarang udah kemudahan teknologi, boleh kita manfaatkan untuk hal-hal seperti itu. Sah-sah aja. Kalau ketemu lebih afdol lagi, kita bisa ngeliat mukanya langsung, bisa ya mungkin bisa sambil ngopi, bisa sambil makan, bisa sahur bareng, ada bisa interaksi ya, buka puasa bareng, ya boleh-boleh aja gitu. Jadi tapi nggak ada aturan baku minta maaf nih harus saling berjumpa, harus saling ketemu. Karena dengan berkembangnya zaman, mungkin sekarang kalau kita bisa ngirim satu pesan minta maaf ya, satu kali kirim bahkan 1.000 atau 3.000 orang juga bisa sampai pesan itu. Iya, kayak begitu. Ya itu mungkin ini doang ya, seremonial doang, minta maaf seremonial doang ya. Dia sebenarnya emang saat itu dia lagi nggak punya masalah sama ini orang kan. Dia kayak dia ngirim broadcast, ya udah. Emang lu nggak ada masalah sama gue. Tapi yang utama sebenarnya minta maaf kepada orang yang kita lagi berseteru, lagi ribut. Kemarin habis debat, kemarin kita habis di grup begini, kemarin habis ngomong kasar, kemarin habis berbuat ini. Itu yang harus lebih prioritas untuk dimintain maaf, minta ridhonya gitu. Meskipun kayak begitu broadcast jadi 1.000 orang, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi yang paling penting minta maaf sama orang yang sedang ada problem sama gitu ya. Yang di situ perjuangan lebih ekstra lagi. Iya, sebenarnya yang tahu ya kita sendiri gitu kan. Kita lagi ada problem sama siapa nih gitu. Berakhlak baik kepada orang yang berbuat baiknya ya oke-oke aja. Ente berakhlak baik kepada orang yang bikin kesel. Gimana? Wah, ekspektasi ente mengharapkan yang ternyata nggak dapet yang itu kan. Gimana nih? Ente harus tetap diminta untuk berakhlak baik. Gitu. Masya Allah. Ente misalnya sebelumnya minta dibeliin makanan apa, ternyata dibeliin makanan yang lain gitu kan. Rasanya gimana? Ya udah di situ tetap berakhlak baik, gimana? Tahan emosi. Walaupun di luar ekspektasi. Walaupun di luar ekspektasi. Aduh, gitu. Itu yang agak repot itu. Kita melawan batin kita sendiri. Ayo, sip. Masya Allah. Di bulan puasa, apalagi di awal-awal Ramadan nih, tetap semangat untuk menuju kebaikan. Ustaz, ada pertanyaan lagi. Ustaz, sebenarnya apa sih Ustaz yang dimaksud dengan senang menyambut Ramadan? Kadang-kadang kan ada guru-guru bahkan sebelum mau masuk Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Terus ada orang bilang katanya mudah-mudahan ketemu bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah kita udah di awal-awal Ramadan. Nah, nggak ada salahnya juga Anda mau dengar Ustaz ilmu tentang senang menyambut bulan Ramadan. Nah, senang terhadap anugerah dari Allah itu praktek ibadah. Ente dapat hal-hal yang mungkin ringan, dapat hadiah dari ente, berterima kasih ya Allah, alhamdulillah senang. Itu senang itu dapat sebuah kebahagiaan atas anugerah dari Allah, juga merupakan dapat pahala di sisi Allah SWT. Praktek ibadah juga. Ente bisa melaksanakan sholat, itu juga senang, alhamdulillah ya Allah engkau memberikan taufik. Itu juga kesenangan yang mendapatkan pahala. Sama halnya dikasih hadiah Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia senang. Orang dikasih hadiah senang. Nah, iya kayak begitu. Makanya itu praktek ibadah yang bernilai pahala juga. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun
mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, hanya dengan anugerah Allah, rahmat dari Allah, falyafrahu. Bahagialah, senang. Bahagia atas rahmat Allah, bahagia atas anugerah dari Allah. Salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita adalah anugerah kita disampaikannya di bulan suci Ramadan. Salah satu bentuk karunia dari Allah disampaikan kita di bulan suci Ramadan. Maka bahagia gitu. Meskipun nanti ada yang mengutip man fariha bidukhul Ramadan harramahullah 'alan niran. Allahu a'lam, Al-Fakir kurang mengetahui tentang ucapan tersebut ya. Siapa yang bahagia dengan bulan suci Ramadan, Allah Taala haramkan jasadnya dari api neraka. Tapi silahkan berdalil dengan dalil Quran yang tadi itu. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, bahagialah. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita suruh bahagia. Jangan sampai kebahagiaan kita ini semua cuman karena urusan dunia aja. Ya. Oke, enggak ada bedanya kita dengan yang enggak beriman. Ramadan, kenapa bahagia? Untungnya gede banget. Aneh biasa jualan es kalau bukan begitu Ramadan lakunya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ente bahagia cuma hal-hal kayak gitu. Ente bahagia bisa puasa, bahagia bisa tarawih, bahagia bisa sedekah. Begitu. Masya Allah. Ustaz, kalau tadi kita ngomong bahagia dengan datangnya Ramadan, mungkin dari seluruh manusia cara mengekspresikan bahagianya berbeda-beda. Bahkan di Indonesia sendiri juga punya tradisi yang kita sambut Ramadan, awalnya Ramadan itu dengan ada yang pawai obor, ada yang keliling, bahkan ada yang mungkin mohon maaf ya hampir di semua era juga udah takbir. Udah takbir maksudnya menyambut marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Maksudnya ini mengekspresikan seperti ini, apakah itu bentuk kebahagiaan yang hakiki secara ibadah, Ustaz? Silahkan ekspresikan kebahagiaan atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan-ketentuan syariat. Mau bakar obor boleh, mau apa lagi? Pawai obor boleh, tapi jangan campur laki perempuan. Apa nempel-nempel gitu. Ya, jangan. Bahagia silahkan. Mau yang penting sesuai dalam bingkai syariat. Ya, dalam bingkai syariat. Ekspresikan kebahagiaan. Mau update status bahagia nyambut ketibaan bulan suci Ramadan. Cuman jangan sampai itu cuman momen awal-awal doang. Ya, kebanyakan kita cuma heboh awal doang. Wah, Ramadan, hari ketiga udah beda lagi mikirin ya. Giliran dari jauh-jauh hari udah ngitung, Ramadan 30 hari lagi, Ramadan 14 hari lagi, Ramadan 3 hari lagi. Sampai Ramadan, Lebaran 29 hari lagi. Ramadan, Lebaran 28 hari. Langsung gagal fokus. Fokus jemaah sekalian. Jangan sampai kita belum tiba bulan Ramadan, kita udah ngomongin Ramadan, Sya'ban ini terlantarkan. Utang puasanya diterlantarkan. Udah tiba bulan suci Ramadan, Ramadannya dianggurin. Dia sibuk nanti baju lebaran yang mana ya. Ntar pulang kampung gimana ya. Gue mau ngasih hampers apa. Ramadannya dilupain. Ya, padahal lebaran ini yang nikmatin apa yang ada dulu sekarang. Yang jangan ke yang entar-entar. Ini ngurusin yang entar-entar, yang sekarangnya dilupain. Gitu. Jadi boleh mengekspresikan dalam hal-hal positif. Boleh. Masya Allah. Sahabat-sahabat Ngaso yang lagi pada siap-siap mau masuk imsak, kurang lebih sekitar ya setengah jam lebih lah kita masuk waktu imsak. Masih ada ilmu di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat Ngaso. Masya Allah, antum udah siap-siap mau masuk imsak atau bahkan lagi ada yang menikmati santap sahurnya. Sambil nikmatin santap sahur, sambil dengerin ilmu nih. Kita tiba juga di penghujung segmen 3, yaitu sebelum kita masuk ke kesimpulan ada satu pertanyaan. Ustaz, kebetulan kalimat ini selalu melekat di bulan-bulan Ramadan, yaitu kalimat Quran yang imanan wahtisaban. Sebenarnya maknanya apa sih? Itu bukan Quran. Oh, bukan Quran, Ustaz. Maaf dikoreksi. Nah, itu hadis Rasulullah SAW.
Makna iman dan wahtisaban banyak maknanya, dengan penuh keimanan, kepercayaan penuh pada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap ihtisaban ini penuh harap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berpuasa dengan rasa harap balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail dengan rasa harap balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada di sini iman, dia dengan penuh harap, bukan puasa nanti dapat balasan nanti pas buka puasa gini-gini, enggak. Dia berharap dapat balasannya nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini orang jalanin puasa, jalanin sholat qiyamul lail, coba tingkatkan puasa kita. Ya, puasa kita levelannya bukan lagi nggak makan, nggak minum, tapi mengontrol hawa nafsu. Oh, naik kelas nih Ustaz. Mengontrol hawa nafsu. Sampai nanti kita bisa menikmati dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan. Bahagia saat buka, bahagia saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang mengontrol hawa nafsu. Hawa nafsunya dipenjarain. Nanti begitu dia wafat, bebas mau ngapain aja. Jadi dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa dapat dua kebahagiaan. Saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahagia saat berbuka, aneh rasa mayoritas sudah bisa ngerasain deh. Ya, karena hanya ukuran leher Ustaz. Iya, ukuran leher. Ya. Sebenarnya kalau yang lebih dahsyat lagi, bahagia ketika berbuka itu dia senang bisa menyelesaikan ibadah puasa di hari tersebut. Kesenangannya di situ sebenarnya yang harus ditanamkan. Bukan karena makanannya, bukan karena minumannya. Gitu. Jadi rasa harap pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di Ramadan dengan penuh iman dan wahtisaban, penuh rasa pengharapan yang membalasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nggak akan mengecewakan harapan dari seorang hambanya. Ya. Tanamkan di setiap amal ibadah yang kita kerjakan rasa harap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ternyata kok udah dapat balasannya di dunia, kok udah dapat pujian, itu mah ya ada bonus dah. Itu bukan tujuan utama gue. Tujuan utama gue nanti minta balasan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Masya Allah. Tuh di notis tuh, Masya Allah. Ilmu banget nih. Tujuan utama kita bukan di dunia, tapi tujuan utama kita adalah mengharap dari Allah. Ustaz, sebelum kita masuk ke kesimpulan, Ane minta sedikit semangat dari Ustaz buat sahabat-sahabat Ngasa yang besok, sebentar lagi kita masuk imsak nih, ada tips atau kalimat-kalimat motivasi buat teman-teman sahabat Ngasa yang besok menjalani puasa, insya Allah mudah-mudahan puasanya lancar. Apa tipsnya ya? Ya, jadikan puasa sekarang lebih baik daripada puasa yang kemarin. Terus lagi, ganti hari puasanya sekarang lebih baik lagi dari yang kemarin. Sholat taraweh malam hari ini harus lebih baik dari malam kemarin. Begitu. Terus sampai selesai Ramadan, sampai selesai kehidupan dunia. Begitu. Masya Allah. Sahabat-sahabat, itu dia tadi bincang-bincang kita. Sebelumnya Ane mau tanya nih, Ustaz, kalau kita tadi habis sholat taraweh udah baca niat puasa atau niat sahur, kalau sekarang kan belum masuk imsak, masih boleh Ustaz? Boleh. Bagi orang yang belum menghadirkan niat puasa, baca niat puasa sebelum subuh. Sebelum subuh masih bisa ya? Masya Allah, itu dia. Saya akhiri perjumpaan kita bisa ketemu lagi di Rabu depan, yaitu ngaso sahur. Dan mudah-mudahan saya dengan Ustadz tadi, apa yang menjadi topik kita menjadi manfaat buat antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.